Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Az-Zumar ayat 53 maksud saya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya, ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, aku telah berdosa, wahai Nabi, aku telah melakukan zina, wahai Nabi, aku telah membunuh, wahai Nabi, aku telah melakukan dosa besar, apakah aku diampuni? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hambaku yang telah melampaui batas, apa kata Allah, janganlah pernah putus asa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Bayangkan, Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ayat ini menjelaskan wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah mengampuni dosa-dosa orang hamba-hambanya yang besar maupun kecil. Allah akan ampuni. Bayangkan di sini kata-katanya sayyi'at, ya, jamak, dosa-dosa. Maka Allah adalah yang maha pengampun. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah, timbul pertanyaan, Ustadz, sampai kapan batas taubat kita? Ada dua. Yang pertama, batas taubat kita adalah ketika nyawa kita sudah ada. Maksud saya, ketika jasad kita sudah tidak ada lagi ruh, maka taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustadz ketika kita umur panjang kemudian kita bertemu dengan kiamat? Batasannya menurut para ulama dan Nabi SAW adalah ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan juga Dajjal, maka itulah batas taubat. Kemudian matahari terbit bukan dari timur melainkan dari barat. Ketika hari itu maka tidak ada lagi yang namanya taubat, semuanya sia-sia, tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, tahukah kapan kita nanti akan mati? Tidak akan pernah tahu. Tahukah kita kapan terjadinya hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Tahukah kita kapan munculnya Ya'juj wal Ma'juj dan Dajjal? Tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka yuk, mumpung masih belum telat, sama-sama kita yang pertama, kalau punya dosa nggak usah ingat lagi dosanya. Kita mandinya mandi taubat, kita niat, ya Allah, ini aku mandi. Niat mandi adalah untuk apa? Menghapus dosa-dosaku. Setelah mandi apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang dia mandi taubat, summa shalla raka'atain, kemudian dia salat sunnat taubat, ya 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosanya. Amin, amin ya rabbal. Dan sekarang saya ingin mengajak jamaah semua, yuk kita istighfar dan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah,
astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Pemirsa, Islam itu indah. Insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari Habibunal Mahbub Al-Habib Muhammad Syahab, hikmah yang dapat kita ambil dari contoh penyebab orang yang bisa istiqomah dalam bertaubatnya. Tafadhol ma'jur. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga dengan cintanya Rasul, cintanya Allah kepada Nabi dan cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingatkan ibu-ibu hadir dan dimanapun kita berada, Nabi tidak pernah meninggalkan umatnya. Nabi cinta kepada umatnya. Sehingga cintanya Rasul ini menimbulkan keberkahan buat kita semua. Jibril pernah turun kepada Rasul SAW. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jibril? Wahai kekasih Allah, umatmu diberi kesempatan oleh Allah bertaubat 1 tahun sebelum meninggal dunia. Nabi bilang kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, sampaikan tolong kepada Allah, terlalu lama buat umatku kalau 1 tahun sebelum meninggalnya baru diterima taubatnya. Karena Nabi tahu kadar kapasitas ketakwaan kita kepada Allah. Maka Sayyidina Jibril naik kepada Allah, turun lagi kepada Rasulullah SAW, dan Sayyidina Jibril mengatakan umatmu diterima taubatnya. Kata Sayyidina Jibril, 1/2 tahun sebelum meninggal dunia diterima taubatnya. Nabi ngomong lagi sama Sayyidina Jibril, terlalu lama ya Jibril. Tolong sampaikan kepada Allah, kurangi buat umatku. Jibril naik lagi kepada Allah. Datang lagi kepada Rasul. Wahai Rasul, umatmu diterima taubatnya 1 bulan sebelum meninggal dunia. Masih Nabi mengatakan, wahai Jibril, masih terlalu lama buat umatku. Tolong sampaikan lagi kepada Allah, kurangi. Sayyidina Jibril turun lagi kepada Rasul. Maka Sayyidina Jibril mengatakan, wahai Rasul, 1 minggu sebelum meninggal dunia, umatmu diterima oleh Allah taubatnya. Nangis lagi Rasul, naik kepada Allah, terlalu lama ya Jibril. 1 minggu buat umatku terlalu lama ya Jibril. Naik lagi kepada Allah. Jibril turun, lihat. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya kekasih Allah, umatmu diterima taubatnya oleh Allah malam yughargir, selama nafasnya belum diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Ini cinta. Ini contoh yang terbesar agar kita istiqamah dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak lama. Al-Imam Syafi'i mengatakan ad-dunya sa'ah faja'alha ta'ah. Imam Syafi'i mengatakan dunia sesaat. Jadikan apa sesaat tempat kita tinggal di dunia ini? Taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kita. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangis air mata yang menetes malam hari. Menangis karena takut kepada Allah. Tidak memikirkan dunia. Takut kepada Allah. Maka sebagian ulama kalau malam nangis ibu-ibu. Itu air mata semua dioleskan ke mukanya. Diraupkan ke mukanya. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan air mata yang menetes. Terkena kulit yang takut karena Allah Subhanahu wa taala. Kulit tersebut diharamkan oleh Allah masuk neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa. Perbanyak doa ini, baca saja di dalam hati kita, ini doa yang selalu dibaca oleh Rasul. Kenapa? Karena Nabi SAW yastaghfirunallah fi kulli yaumin wa laylah 70 marrah wa fi riwayat 100 marrah. Nabi itu minta ampun kepada Allah dalam 1 hari istighfar 70 kali, dalam 1 riwayat 100 kali. Apa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma ghafirli
warhamni wa anta tawwabur rahim. Allahumma ghfirli wa tub alayya wa anta tawwabur rahim. Ini doa yang selalu dibaca oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tobat. Tobat itu artinya kembali. Bila diartikan tobat itu artinya kembali. Itu pertanda kita senantiasa dapat rahmat kasih sayang Allah. Namun ketika orang berdosa, maka sebenarnya dia sudah jauh keluar dari garis yang sudah digariskan oleh Allah. Maka diminta tobat, tobat, kembali. Kembali kemana? Kembali setelah dia jauh dari Allah. Untuk kembali mendekatkan dirinya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ngaji, tidur, berjalan, makan, kerja. Itu semua jalur untuk dekat keridhaan Allah. Semoga bisa kembali bertobat setelah kita jauh dari Allah. Amin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.